Nah, sekarang ground control point. Nah, saya rasa kita udah sempat bahas ini ya, jadi mudah-mudahan nggak terlalu lama. Ih, udah 97 slide-nya. For your information ini 121, jadi sedikit lagi. Let's go. Oke, jadi, GCP itu apa? Dia itu pokoknya titik-titik yang koordinatnya kita ketahui gitu ya. Jadi kita bisa mengikat satu foto dengan foto yang lain berdasarkan si ground control point ini. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal, dan ada yang full. Horizontal itu berarti X, Y aja, vertikal itu ya Z-nya aja, kalau full ya semuanya, gitu ya. Nah, ground control point itu, mmm, bisa aja, apa ya, bisa aja dia itu nggak kita taruh di lapangan, tapi at least maksudnya belum tentu itu benchmark, tapi itu suatu area di lapangan yang pasti kelihatan di foto. Contohnya ini ya, ini kan kelihatan bahwa, oh arahnya begini gitu ya, ada panah. Berarti kamu, ambil aja di lapangan gitu ya, pakai entah GPS atau apa gitu kan, ini koordinatnya berapa berapa berapa. Nah, dia itu akan menjadi objek pengikat antar satu foto dengan foto lainnya, selama kita tahu koordinat dia berapa, keren ya? Nah, biasanya juga kita bikin itu as simple as, kayak gini, jadi kayak bikin mark gitu yang harus kelihatan gitu ya, skalanya itu harus kelihatan pokoknya. Dan dia itu nggak mesti bikin kayak benchmark, tapi ya udah dicat aja gitu ya, ada huruf X yang di kalau kalian terbang di ketinggian tertentu dia masih kelihatan gitu. Jadi inilah si ini, jadi kalian survei dulu di sini gitu ya, pakai GPS gitu kan, berapa lama misalnya di situ, lalu Anda dapat X, Y, Z-nya. Nah nanti inilah yang akan membuat kalian ngikat satu foto dengan foto yang lain. Jadi kebayang gitu ya. Nah, jadi bisa pakai artificial GCP gitu ya, kita gambar sendiri atau yang natural. Natural itu ya pokoknya, oh kita ngiket ini ini bisa kelihatan gitu ya. Jadi bisa yang pakai kalau misalnya, udah banyak nih persimpangan-persimpangan yang kita bisa pakai, ya udah kalian ukur aja koordinat setiap persimpangan itu berapa, nah nanti mereka akan saling mengikat di foto-foto kalian, gitu. Nah, gimana caranya kita memilih gitu ya. Yang pertama, dia itu harus jelas ya, sharp itu jelas pokoknya. Well defined and positively identified on all photos. Jadi nggak bisa dia misalnya, kalian ambil tuh di bawah pohon. Karena kalau di bawah pohon bisa jadi dia kena bayangan nantinya nggak kelihatan. Jadi dia harus benar-benar misalnya di lapangan luas gitu kan, tempat parkir contohnya itu paling jelas gitu. Dan dia harus, lokasinya harus favorable, jadi dia nggak bisa misalnya di ujung-ujung banget gitu, nantinya malah nggak bisa saling ikat kalau misalnya kayak gitu. Jadi pastikan, kira-kira di jalur kalian dia itu bakal jatuh di mana sih. Nah terus habis itu, kontrol survei itu yang saya bilang, jadi intinya setiap titik yang kita mau jadikan titik ikat, itu kita survei dulu. Itu yang saya bilang, jadi ya dia nggak lepas dari survei lapangan juga, tapi survei lapangannya, instead of kalian benar-benar ngesurvei semuanya satu area, kalian cuma ngesurvei ground control point-nya aja. Jadi X, Y, Z-nya berapa. Untuk nantinya foto-foto kalian diikat-ikat gitu. Nah, foto control images, itu nanti dia akan dipilih saat kalian, udah dapat foto-fotonya gitu ya, "Oke, kita pakai yang ini kontrolnya," segala macam. Kira-kira seperti itu.